Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa di Hankuk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar membahas tentang tata bahasa Korea atau munbab bahasa Korea, grammar bahasa Korea. Yang mana untuk kesempatan kali ini karena tata cara bahasa itu sangat penting untuk kita mengetahui atau membuat kalimat atau berbicara, maka kita akan membahasnya di channel ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang partikel eso, yang mana ada beberapa fungsi dari partikel tersebut, yang mana kita akan membahasnya untuk kali ini. Untuk partikel eso ini adalah ada beberapa fungsi ya. Partikel eso ini ketika ditambahkan pada kata benda, ini fungsinya adalah bahwa kata benda tersebut adalah menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan atau sesuatu tindakan atau hal. Ya, ini menunjukkan tempat terjadinya kegiatan. Ini fungsi dari eso. Fungsi dari eso yang pertama yaitu kita contohkan, kita tambahkan rumusnya dulu. Rumusnya adalah kata benda plus eso, langsung ya, mudah seperti ini, langsung saja rumusnya, langsung kata benda ditambah eso, ini menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan atau tindakan. Contoh, contohnya 백화점 에서 쇼핑해요. 백화점 ini adalah supermarket, kemudian eso ini tambahan partikel yang menunjukkan tempat terjadinya sesuatu, yaitu 쇼핑해요 ini artinya berbelanja. Nah, ini yang menunjukkan di supermarket ini adalah eso ya, salah ini eso. Jadi 백화점 artinya supermarket, kita tambahkan partikel eso, ini menunjukkan tempat, berarti di berbelanja di supermarket. 백화점에서 쇼핑해요. 백화점에서 쇼핑해요, berbelanja di supermarket, seperti itu. Ini adalah menunjukkan tempat ya. Nah, yang pertama adalah fungsinya menunjukkan tempat terjadinya sesuatu. Nanti berbelanjanya ini di 백화점 atau supermarket. Kita contohkan lagi. 우체국에서 편지를 보내요. 우체국에서 편지를 보내요. Saya mengirim surat di ucekuk. Ucekuk ini adalah apa itu, kantor pos. Di kantor pos. Nah, ini 우체국에서 편지를 보내요. Saya mengirim surat di kantor pos ya. Ini terjadinya pengiriman, ini kita mengirimnya di kantor pos. Ini ditunjukkan oleh partikel eso ya. Eso. Jadi ucekuk artinya kantor pos, dan eso ini partikel yang menunjukkan bahwa ini adalah tempat terjadinya pengiriman tersebut. 우체국에서 편지를 보내요. Saya mengirim surat di kantor pos. Ini artinya di. Kemudian ada fungsi lagi yang kedua ya, tentunya fungsi yang kedua dari partikel eso yaitu menjadi titik awal dari suatu
pergerakan. Pergerakan di sini maksudnya ya tindakan ya. Jadi titik awal dari suatu tindakan atau pergerakan. Misalnya contoh induk. Indonesia iso wasoyo. Indonesia iso wasoyo. Saya datang dari Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Jadi ini Indonesia iso ini menjadi titik awal pergerakan atau datangnya. Awal datangnya itu dari mana? Saya datang dari Indonesia. Ini ditambahkan iso. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iso ini mempunyai arti awal atau titik awal dari suatu pergerakan. Indonesia iso wasoyo. Saya datang dari Indonesia. Kalau yang ini kita bisa artikan di. Kalau yang menjadi titik awal kita bisa artikan dari Indonesia. Indonesia iso wasoyo. Saya datang dari Indonesia. Seperti itu. Ini fungsi atau kegunaan dari partikel iso yang kedua. Kemudian ada lagi fungsi yang ketiga, dan partikel iso ini bisa berfungsi sebagai penanda subjek ketika subjek itu berupa grup ya. Ketika subjek itu berupa grup atau perkumpulan atau organisasi. Contohkan Desaguan iso, kedutaan besar, sudah menyelenggarakan suatu kegiatan misalnya, tapi ini kita ringkas saja. Desaguan iso jujue hesoyo. Desaguan iso di sini tidak berarti di atau pada, tetapi bisa berfungsi sebagai subjek. Ini seperti halnya subjek ya, karena ini berupa bentuk grup atau suatu organisasi atau instansi ya, sama maksudnya perkumpulan seperti itu. Desaguan iso kedutaan besar jujue hesoyo sudah menyelenggarakan sesuatu kegiatan ya. Desaguan iso jujue hesoyo, tapi ini agak jarang dibahas dalam sekolah-sekolah atau dalam buku-buku, tapi saya temukan di suatu buku ya ada seperti ini, dan ini bisa berfungsi sebagai subjek atau berubah menjadi subjek ketika ditambahkan iso seperti ini. Nah, itu saja untuk fungsi dari partikel iso yang ditambahkan pada kata kerja, yang fungsinya ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menunjukkan bahwa kata benda yang dilekati atau ditambahkan iso ini berfungsi sebagai tempat terjadinya suatu kegiatan. Yang kedua adalah menjadi titik awal dari suatu pergerakan atau tindakan. Yang ketiga adalah bisa sebagai subjek ketika subjeknya itu berupa grup atau organisasi atau perkumpulan seperti itu. Kemudian ada apa perbedaan iso dan ada iso dan ya, itu kadang agak bingung untuk membedakan, tapi memang ada perbedaan ya. Nanti akan saya jelaskan, tambahkan lagi. Partikel iso ketika digunakan sebelum kata salda, maka boleh menggunakan atau pun iso. Nah, contoh ini kata soul ini bisa menggunakan boleh, menggunakan boleh, kemudian menggunakan eso juga boleh. Jadi ini benar semua,
boleh semua, maksudnya bisa digunakan. Jonen saure sarayo, jonen saure so sarayo boleh, jonen saure sarayo boleh. Artinya sama, saya tinggal di Seoul. Ini untuk kata benda yang menunjukkan tempat. Ini yang sebelum kata sal atau sal artinya tinggal, ini boleh menggunakan atau eso ya. Ini untuk khususnya untuk kata kerja yang menggunakan sal atau tinggal. Ini kata tempatnya bisa menggunakan atau eso. Jonen saure sarayo, jonen saure so sarayo, seperti itu. Kemudian tadi saya bahas apa perbedaan dan eso. Ini ada titik poin tentang perbedaannya ya. Kalau ini adalah fungsinya menunjukkan tempat keberadaan ya, di mana benda berada atau siapa berada, atau menunjukkan pergerakan. Jadi menunjukkan keberadaan sesuatu benda. Tapi untuk yang eso ini adalah menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau kegiatan atau tindakan aktivitasnya ada di situ. Nah, ini kita contohkan saja biar mudah. Sore isoyo, Sichong ini balai kota. Sore isoyo ini adalah menunjukkan keberadaan, maka ini ditunjukkan dengan menggunakan ya, karena ini isoyo ini adalah kata yang menunjukkan keberadaan, dan ini sesuai dengan fungsi dari ya. Sore yang betul Kalau sore so ini tidak boleh karena salah, karena ini menunjukkan tempat keberadaan, ini harus menggunakan Sichongen sore isoyo, Sichongen balai kota ada di Seoul, ini yang betul. Kalau eso pakai eso ini salah. Kemudian jibe eokoni opsoyo, jibe di rumah eokoni opsoyo tidak ada AC di rumah ya. Ini keberadaan suatu benda atau tidak beradanya suatu benda ini adalah ditunjukkan oleh ya. Ini menggunakan yang betul karena ini menunjukkan keberadaan suatu benda. Maksudnya keberadaan di situ adalah ada atau tidaknya, beradanya atau tidaknya itu sama saja. Opsoyo berarti ya keberadaannya tidak ada, itu berarti ya menunjukkan keberadaan ya. Maksudnya tiada. Jibe eokoni opsoyo, di rumah AC tidak ada di rumah. Nah, ini yang betul. Berarti kalau menggunakan eso ini salah. Menggunakan eso salah karena ini menunjukkan keberadaan suatu benda. Kemudian kita contohkan yang ini. Sikdange babel mokoyo, sikdange babel mokoyo, makan di restoran. Nah, karena makan ini adalah aktivitas terjadinya suatu. Sikdang ini artinya adalah rumah makan. Ini menggunakan tidak boleh. Ini harus menggunakan eso. Ini karena menunjukkan aktivitas makan. Sikdang eso babel mokoyo, ini yang betul. Kalau menggunakan ini salah karena ini menunjukkan aktivitas makan. Sikdang eso babel mokoyo, saya makan di tempat rumah makan atau restoran. Hagyo Hangukore bewosoyo, saya belajar bahasa Korea di kelas, di sekolahan. Di sekolahan ini tempat belajar, maka ini harus menggunakan eso, tidak boleh menggunakan ini menggunakan eso. Karena ini adalah aktivitas terjadinya suatu tindakan ya, tempat terjadinya suatu tindakan. Jadi belajarnya ada di kelas atau sekolahan. Hagyo eso Hangukore bewosoyo, saya belajar bahasa Korea di sekolahan. Ya, seperti itu. Ini ketika menggunakan ini tidak boleh, harus menggunakan eso. Yang betul seperti itu. Nah, ini menunjukkan perbedaan dari dan eso, yang mana saya ulangi lagi, poinnya adalah tempat keberadaan suatu benda kalau menggunakan atau menunjukkan tempat terjadinya
pergerakan. Tapi untuk yang ESO, ini poinnya yang membedakan, yaitu menunjukkan tempat aktivitasnya suatu tindakan, tempat terjadinya suatu tindakan atau aktivitas. Yaitu poin perbedaan dari E dan ESO. Seperti itu pembahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.